Halo teman-teman, selamat datang di channel gua Fasman Giawa. Baik, pada video kali ini kita akan lanjut bahas soal-soal untuk P3K Keperawatan tahun 2023 ini guys. Baik, langsung saja kita akan masuk dan bahas soal yang pertama guys. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri pada dada. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri menjalar ke bahu sebelah kiri dan seperti tertimpa benda berat. Untuk skala nyeri 6, 0-10, sesak, lelah dan sulit tidur. Tekanan darah 130/90 mm hidrogium, respirasi 24 kali per menit, heart rate 90 kali per menit, dan temperatur 36,4 derajat Celcius. Pasien merasa cemas dengan kondisinya. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Ansietas. B. Nyeri akut. C. Gangguan pola nafas tidak efektif. D. Gangguan pola tidur. Dan E. Intoleransi aktivitas. Bagi teman-teman, bagi yang sudah tahu jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita akan bahas bersama-sama apa sih jawabannya. Untuk jawabannya adalah bagian B, yaitu nyeri akut. Kita bisa lihat lah ya, pasiennya ini mengeluh nyeri atau sakit guys, dan sudah ada skalanya yaitu 6 ya. Ditambah lagi dengan kondisi pasien seperti tertimpa benda berat. Nah, kemudian pasiennya sesak, kemudian lelah dan sulit tidur guys ya. Sulit tidur ya mungkin karena kesakitan guys. Nah itu dia. Nah kalau misalnya ansietas ya, kecemasan di sini ya ada kecemasan tapi cuma satu guys ya yang membuat untuk data ansietas. Nah kemudian gangguan pola nafas tidak efektif. Untuk nafasnya ya masih bisa lah ya. Kemudian untuk gangguan pola tidur ya ada memang gangguan pola tidur tapi cuma satu data guys ya. Penyebab gangguan pola tidur karena apa ya? Karena nyerinya, jadi nggak bisa guys ya, kurang cocok. Kemudian intoleransi aktivitas. Untuk intoleransi aktivitas kurang cocok juga guys, karena pasiennya tidak ada bilang saat dia mau kamar mandi atau saat turun dari tempat tidur ya, dia tidak ada keluhan bahwasanya ada yang sakit ya, tapi pasiennya ini merasa sakit di bagian dada guys, dan juga ada skala nyeri 6 ya, seperti itu guys ya. Semoga bisa kalian paham. Pokoknya kalau ada soal-soal seperti ini jangan sampai terkecoh guys ya, fokus. Kalau misalnya ada pilihan nyeri terus di bagian datanya itu nyerinya 6-10 ya otomatis jawabannya pasti nyeri guys ya, percaya sama aku. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang laki-laki berusia 76 tahun tinggal di Panti Werda. Klien mengeluh pusing. Hasil pengkajian, tekanan darah 180/100 mm hidrogium, respirasi 21 kali per menit, dan klien berjalan sempoyongan dengan kaki seret. Wow. Perawat berencana memberikan alat bantu jalan dan melatihnya agar berjalan seimbang. Apakah prinsip etik yang terdapat pada kasus di atas? A. Justice. B. Fidelity. C. Veracity. D. Autonomi. Dan E. Non-maleficiency. Menurut teman-teman apa nih? Nah ini prinsip etik guys, jadi kalian hafal mati-matian guys ya prinsip etik, karena soalnya banyak guys untuk soal-soal seperti ini. Oke, jawabannya adalah E. Non-maleficiency. Kenapa bagian E? Jadi perawat ini memberikan alat bantu ya, itu untuk menghindari kecelakaan kecil guys, seperti itu dia ya. Jadi jelas ya, kita lanjut. Ini pengertiannya ya, bisa kalian lihat. Nah ini dia ya guys ya. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan berusia 24 tahun, G1P0A0, datang ke poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian, TFU 35 cm, punggung kanan
presentasi kepala belum masuk PAP. Tekanan darahnya 120/80 mm hidrogium, heart rate-nya 80 kali per menit, dan respirasi 20 kali per menit. Untuk suhu tubuh 36,2 derajat Celcius. Berapakah usia kehamilan yang tepat pada kasus di atas? A. 32 minggu, B. 34 minggu, C. 36 minggu, D. 38 minggu, dan E. 40 minggu. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah belajar tentang usia kehamilan, berapa nih menurut teman-teman usia kehamilan dari si ibu tersebut? Oke, berapa teman-teman? Nah, jadi menurut yang gua hitung guys, itu 40 minggu ya. Ini jawabannya E. Ini gua kasih sedikit materi buat kalian. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih di ketentuannya tidak ada yang 35 cm? Jadi gua jelasin guys ya. Karena di hasil pengkajian, tinggi fundus uterus ibu sudah 35 cm guys ya. Jadi bisa kita bilang si ibunya ini sudah mau mendekati partus. Jadi tinggal nunggu berapa hari lagi guys ya. Karena di sini sudah membahas soal PAP. Hanya saja kepalanya belum masuk ke pintu atas panggul guys. Seperti itu ya. Jadi sudah 40 minggu. Oke teman-teman, kita akan lanjut di bagian nomor 4. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang bedah dengan pasca operasi TURP hari ketiga. Setelah kateter dilepas dan pasien mengeluh tidak bisa menahan berkemih sehingga sering mengompol. Apakah edukasi yang tepat pada kasus di atas? Nah, jadi ini edukasi guys ya. A. Tidak mengangkat beban lebih dari 10 kilo. B. Tidak menyetir mobil minimal 1 tahun. C. Menganjurkan penggunaan diapers atau pampers guys. D. Melatih senam Kegel. Dan E. Melatih teknik relaksasi. Oke teman-teman, jadi jawaban ini hampir benar semua ya, tapi ada yang lebih benar guys ya di antara edukasi yang kelima ini guys. Nah, jadi jawabannya adalah bagian D ya guys ya, dengan pasien ya pasca operasi TURP hari ketiga dan setelah dilepas kateter itu sering mengompol pasiennya guys ya, sering kencing ya tanpa dia sadari guys, seperti itu dia. Nah, jadi jawabannya adalah D. Di mana di sini gua akan kasih tahu fungsi dari senam Kegel guys. 1. Membantu mengatasi inkontinensia urin. 2. Membantu mengatasi inkontinensia alfi ya. Alfi ini kayak AB guys ya. Ketiga, membantu pemulihan pasca operasi prostat. 4. Mengatasi disfungsi ereksi. Kelima, mengatasi ejakulasi dini. 6. Meningkatkan performa seksual pria. Nah, itu dia guys ya, ada 6 fungsi dari senam Kegel guys. Nah, jadi jelas guys ya, jawabannya ada di bagian D, yaitu senam Kegel ya. Kita lanjut di soal nomor yang terakhir. Saat kunjungan rumah, ditemukan seorang laki-laki berusia 55 tahun tinggal bersama istri dan 3 orang anaknya. Pada saat pengkajian, ditemukan klien mengalami infeksi pada jari kaki sudah 2 minggu, tidak kunjung sembuh. Klien juga mengeluh sering merasa lelah, haus, mudah lapar, dan sering BAK di malam hari. Untuk hasil pemeriksaan gula dalam darah sewaktu 350 mg per desiliter. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Mengkaji pola makan keluarga. B. Mengkaji mekanisme coping keluarga. C. Menganjurkan keluarga untuk diet diabetes mellitus. D. Menganjurkan keluarga untuk mengontrol gula darah. E. Mendiskusikan dengan keluarga tentang penyakit diabetes mellitus.
Oke, mari kita bahas bersama. Jadi jawabannya adalah E, yaitu mendiskusikan dengan keluarga tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, untuk sisa option yang keempat, sebenarnya cocok-cocok aja guys, tapi kurang tepat. Karena dari soal jelas ya, pada saat perawat melakukan kunjungan rumah ya, ada seorang laki-laki sedang mengalami penyakit diabetes guys. Jadi pasien sama keluarganya nggak ngerti itu apa sih penyakit yang sedang dialami pasien tersebut ya. Pasiennya cuma bisa mengeluh guys ya, mengeluh jari kakinya sudah 2 minggu busuk ya, dan pasien sering merasa lelah, haus, mudah lapar, dan sering BAK di malam hari. Nah jadi pasiennya itu nggak ngerti guys ya, dia itu sedang mengalami penyakit gula. Nah jadi tugas atau fungsi kita sebagai perawat yaitu menjelaskan, mendiskusikan, atau memberi pemahaman tentang penyakit diabetes itu apa. Jadi, jika kita sudah menjelaskan, maka kita bisa memberi mereka pemahaman dengan menganjurkan keluarga untuk diabetes, terus kita kaji mekanismenya, terus untuk pola makannya dijaga, terus keluarga juga kita suruh untuk mengontrol gula darahnya, cek rutin tiap bulan, seperti itu guys ya. Nah jadi hati-hati dalam memilih jawaban guys, karena A, B, C, D, E cocok jadi jawaban, tapi ada yang lebih tepat guys, yaitu bagian E. Oke teman-teman, semoga paham dan berterima dengan jawaban yang saya berikan. Tapi kalau misalnya kalian belajar, pasti setuju dengan jawaban-jawaban gue dari 5 option, bukan 5 soal yang telah gue berikan untuk saat ini. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya gue akan share lagi soal-soal untuk kalian. Jadi tolong di subscribe channel ini biar teman-teman dapat notifikasi updatean video terbaru dari gue. Oke guys, terima kasih telah menonton. Gue akhiri videonya. Thank you. Salam sejawat. Bye.